Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mengenai konstruksi BUMN ya. Untuk periode saya buat untuk tanggal 7 ya, 7 April sampai dengan 16 April 2021 ya. Jadi kurang lebih 1,5 minggu lah ya. Alasan saya membuat analisa saham mingguan untuk ADI, Wika, PTPP, dan WSKT karena hari ini 6 April 2021 dia tiba-tiba rebound gitu ya, naiknya lumayan tinggi lah, walaupun ya nggak tinggi banget lah. Kalau kita lihat di sini ADI naiknya 6,22%, WSKT naiknya 4,26%, PTPP 4,29%, Wika 3,14%. Karena ada beberapa dari grup saya yang tanya apakah boleh buy untuk konstruksi BUMN. Pertama kita perlu lihat ya, dia laporan keuangannya untuk 2020 ya. Untuk ADI labanya turun 96,38%. Kemudian untuk WSKT dia rugi 7,4 triliun. PTPP dia labanya turun 84% ya. Wika labanya turun 92%. Jadi yang agak mendingan ya, agak lumayan itu PTPP, tapi tetap saja turunnya tinggi ya. Labanya dibandingkan tahun sebelumnya berkurang 84% ya. Nah, terakhir hari ini penutupan 6 April 2021 ya. Nah, kenaikannya kok lumayan gitu. Apakah boleh buyback gitu ya? Kalau yang sudah punya bagaimana gitu ya? Jadi saya bahas dulu mengenai ADI ya. Pertama-tama kita lihat dulu ya, weekly-nya dia lower high, lower low ya. Mengenai close-nya sampai dengan hari ini, kalau kita bandingkan dengan minggu lalu, masih lower ya. Kalau di ADI minggu sebelumnya dia close-nya kita lihat di sini 1120, dia close terakhir hari ini 1110 ya. Jadi istilahnya masih lower close juga ya. Lower close, lower high, dan lower low ya. Weekly-nya seperti itu. Kemudian untuk daily-nya analisa saya sebenarnya sama dengan analisa weekly sebelumnya ya. Di bulan Maret sebelumnya saya pernah ada analisa untuk saham konstruksi BUMN. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi video di bawah ini. Jadi masih sama ya gambaran Fibonacci retracement saya. Jadi kalau yang sudah punya, saran saya ya pasang aja stop lossnya di 985. Kalau yang belum pasang loss ya, belum pasang stop loss ya maksud saya ya, jadi pasangnya di 985. Atau kalau dia maksimum turun lagi di bawahnya, kalau kita lihat di sini 975 ya, hanya yang di sini swing high 17 November di 985 tuh atau 975, jual semuanya dulu. Karena dia kalau menembus di bawahnya 880 ya, ini Fibonacci retracement 78,6%, maka turunnya cukup dalam ya nanti ya. Bisa-bisa dia turun dari awal kenaikannya di sini ya. Ini masa sideways-nya dia ketika dia berusaha untuk breakout ya. Bisa-bisa dia turun sampai 600 ya. Jadi jatuhnya makin dalam. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya kalau belum pasang ya. Kemudian yang belum punya, kalau ingin buy, saran saya minim ya. Menurut ilmu Fibonacci retracement 61,8% itu adalah koreksi maksimumnya ya. Jadi dia ceritanya dia kalau setelah dari awalnya sini ya, saya nggak tarik dari sini karena terlalu jauh ya. Dari titik sini swing low-nya ini titik terakhir sebelum dia breakout di atas sini ya. Nah, ini swing high-nya di 620. Jadi kita lihat di sini dia adalah Fibonacci retracement 1,8%, angkanya di 1130 ya di sini ya, kurang lebih ya. Nah, kalau ingin buy minim ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik di atasnya 1160. Nah, tapi bukan berarti kalau sudah di atasnya 1160 berarti aman ya. Belum tentu ya, kalau dia bertahan di atasnya 1160 ya. Nah, kalau dia turun lagi di bawah 1130, maka kecenderungan dia akan menguji lagi levelnya
Fibonacci retracement level 78,6% ya di 880. Jadi yang mau buy kalau trading ya, nggak peduli mengenai fundamentalnya, ya tunggu minimum kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1160 ya. Atau kalau kita lihat di sini ada high-nya yang harus ditembus ya, 31 Maret dan 30 Maret ya di sini. Ini di 1180. Jadi paling awal kalau mau buy, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1180. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini, Fibonacci retracement level 50% ya, maka boleh tambah lagi ya. Kalau kita lihat di sini angkanya di 1320 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1320 boleh tambah lagi gitu ya. Kemudian ini ada checkpoint sedikit ya, tapi kita abaikan dulu. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atasnya Fibonacci retracement 8,2%. Terutama kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1505 boleh tambah lagi ya, average up. Targetnya di mana ya? Kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6% ya, kurang lebih sekitar 1670 sampai dengan 1680 ya. Tapi di tengah-tengahnya ada checkpoint di sini 1615. Jadi kalau naik lagi dari 1615 boleh tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1700 boleh tambah lagi ya, karena dia ada peluang untuk breakout di atas 2040. Jadi begitu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau curi start ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1160. Tapi menurut saya lebih baik tunggu di atas 1180, itu paling awal ya. Kemudian kalau dia naik lagi atasnya ini ya 1320 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atasnya 1350 mungkin ya, di sini ya kecil ya, nggak apa-apa tambah sedikit lagi gitu ya. Kemudian kita tunggu apakah dia berhasil breakout ke atasnya 38,2% ya, yaitu di angkanya kurang lebih 1505. Kalau naik lagi ke atas 1505 tambah lagi, buy lagi gitu ya. Jadi belinya bertahap aja kalau yang belum punya ya. Itu untuk ADI. Kemudian UIK kita lihat di sini, dia hari ini dia testing low-nya dia sempat nyentuh di Fibonacci retracement 78,6% ya. Ini titik breakout-nya, swing high yang dia tembus kemudian dia breakout ya. Kalau saya tarik awal dari sini sampai sini ya, kita lihat di sini dia masih downtrend istilahnya ya, karena dia lower high lower low, hanya saja dia close-nya dia ditutupnya higher dari hari sebelumnya. Kalau kita lihat weekly-nya, dia di sini close-nya masih di bawahnya ya. Jadi close-nya itu masih di bawahnya minggu sebelumnya ya. Jadi masih resiko istilahnya ya, masih downtrend. Kalau mau buy, saran saya untuk WIK ya, itu tunggu ya minimum ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, 1545 itu minim kalau pengen curi start ya. Atau sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya, yaitu di atas 1585. Jadi naik ke atas 1585 boleh buy. Kemudian target price-nya di mana? Target price-nya di Fibonacci retracement 50% ya, kurang lebih di 17. Di sini kalau Fibonacci retracement 50%-nya di 1745 ya. Jadi kita bisa buy-nya kalau berhasil naik ke atasnya 1760 tambah lagi ya. Dari sini ada checkpoint lagi, swing high-nya di dekat Fibonacci retracement level 38,2%. Kalau naik ke atasnya 9890 ya, boleh 1890 ya, boleh naik tambah lagi ya, atau buy up atau average up. Kemudian target berikutnya dia kurang lebih akan checkpoint sekitar sini ya. Ini ada kurang lebih sekitar 2070-an ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 2070 barusan tambah lagi ya. Targetnya mudah-mudahan dia berhasil mencapai 2450 ya, kalau dia masih strong uptrend lagi ya. Seperti itu. Hanya saja saran saya kalau belum buy tunggu ya. Minimum kalau sudah berhasil naik ke atasnya 1545 ya. Atau ke atasnya 1585. Atau belinya bertahap aja 1545 buy, kemudian naik lagi ke 1585 tambah lagi ya. Ini 1585 di sini ya. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 160, ini swing high terdekat ya, yang kecil sih, itu boleh tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena secara keseluruhan ini masih strong downtrend ya. Dia apalagi dia di bawahnya 61,8% ya, masih di bawahnya 61,8%.
itu untuk WK. Kemudian untuk PTPP kalau dari weekly-nya dia lower low, lower high ya. Kemudian close-nya kalau kita lihat sampai hari ini dia masih lower close ya. Yang belum punya, yang sudah punya ya, itu pasang stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya 1200 ya, lebih baik jual dulu. Kalau kita lihat di sini 1225 ya, jadi 1225 dan 1200. Kalau dia turun di bawahnya 1200, lebih baik jual dulu semuanya karena dia akan menguji level 1100 ini ya. Resisten Fibonacci retracement level 78,6%, kurang lebih di 1100-an. Kalau belum punya, saran saya kalau mau buy lebih amannya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%-nya, yaitu di titik ini ya, di atas 1415. Atau walaupun mau curi start ya minim kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1385. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Kita pakai sistem bertahap aja, jadi istilahnya buy up atau average up ya. Paling awal kalau mau curi start naik ke atas 1385 di Fibonacci retracement 61,8% ya, buy ya. Atau kalau mau agak atas sedikit ya 1415. Kemudian dia akan testing ini ya, hanya yang di dekatnya Fibonacci retracement 50% di 1570. Naik lagi ke atas 1570, boleh buy lagi, tambah lagi ya, average up ya. Kemudian naik lagi ke atasnya ini kalau kita lihat 1650 ya, yang 1655 ya. Kalau naik ke atasnya 1655, boleh tambah lagi buy up ya. Ada kemungkinan dia peluang untuk breakout ke atas 175 ke atas. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1735 ke atas, boleh tambah lagi atau average up. Maka dia ada checkpoint di sini ya, 1890. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1890, maka target berikutnya kurang lebih di sekitar sini ya. Ini dekat dengan Fibonacci retracement level 23,6% ya, jadi kurang lebih sekitar 1990-an ya. Kalau kita lihat di sini angkanya kurang lebih 1970 sampai dengan 2000 lah ya, 2080 ya di sini ya. Itu targetnya untuk PTPP. Jadi belinya bertahap aja kalau yang belum punya ya. Yang sudah punya pasang stop loss ya. Jadi yang belum punya jangan beli terlalu banyak, jangan terlalu agresif karena ini resikonya masih, terus terang aja masih downtrend ya. Dia masih menguji level Fibonacci retracement level 1,8%, masih ditutup di bawahnya ya. Jadi masih resiko. Kemudian untuk WSKT di sini ya, dia bagi yang sudah punya pasang aja stop lossnya kalau dia turun lagi di bawahnya 985 ya, low-nya hari ini. Kemudian yang bagi yang belum punya, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya, minim ya. Kalau paling cepat ya kalau dia berhasil naik ke atas 1200 ya, itu kalau paling cepat ya. Atau lebih amannya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1260 buy. Jadi dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8%. Kemudian target price berikutnya kita lihat di sini kurang lebih di area 1390-an ya. Itu di kurang lebih di area Fibonacci retracement 50%-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1390, boleh buy up atau tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya dia akan menguji level 38,2% ya, kurang lebih sekitar 1545 sampai 1555 ya. Levelnya ya 1555. Jadi kalau kita lihat di sini 1560 ya harganya di sini ya, kurang lebih ya 1560. Jadi 1545 sampai 1560 kurang lebih di target Fibonacci retracement 8,2%. Kalau dia berhasil naik ke atasnya, maka ada kemungkinan dia akan menguji untuk naik ke atasnya Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya Fibonacci retracement level itu cukup rapi ya dia untuk support dan resistennya ya. Kita gambarkan di sini untuk WSKT seperti ini ya. Dia cukup rapi ya. Kurang lebih ya, nggak bisa pas persis 100% nggak bisa. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kurang lebih support resisten area ya. Jadi dia cukup rapi ya. Jadi kita kalau trading tinggal ikut aja support dan resisten terdekatnya ya. Jadi asalkan disiplin, mau spekulasi buy juga nggak masalah ya. Tapi terus terang ini kalau secara teknikal dia masih downtrend ya, karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement
61,8% untuk WSKT, walaupun hari ini kenaikannya mungkin cukup tinggi bagi beberapa orang ya, 4,26%. Jadi sekian analisa 4 saham untuk konstruksi BUMN untuk tanggal 7 April sampai dengan 16 April 2021 ya. Jadi kurang lebih sama lah sampai minggu depannya sampai tanggal 16 April ya. Jadi garis-garis Fibonacci retracement ini enggak saya berubah-ubah ya, karena saya sukanya kalau pakai menggunakan acuan Fibonacci retracement level sebagai support dan resistennya, dia itu cenderung konsisten ya, jadi nggak berubah-ubah, jadi nggak bikin orang bingung. Kalau support resistennya itu berubah-ubah terus setiap hari, itu bisa membuat orang bingung ya. Jadi kalau Fibonacci retracement itu dia dalam beberapa hari atau beberapa minggu ya, selama belum terjadi breakout ke atasnya puncaknya atau breakdown ke bawahnya swing low-nya ya, dia cenderung support dan resistennya itu cenderung untuk beberapa saham itu cenderung cukup rapi ya. Seperti contohnya WSKT tadi kita lihat dia lumayan rapi ya support dan resistennya. PTPP saya ulang lagi ya. Kalau kita lihat juga dia lumayan rapi ya di sini ya. Kurang lebih ya, ini kurang lebih area supportnya. Dia gagal, dia breakdown. Nah, dia akan menguji level ini ya, 61,8%. Kita lihat di sini ada area konsentrasi candle-nya kan. Nah, dia kan gagal kan, di sini gagal bertahan di atasnya, dia malah turun lagi. Maka ini adalah resisten yang harus dia tembus ya, kurang lebih areanya ya. Di dekatnya Fibonacci retracement 61,8%. Ya kurang lebih di sekitar area sini ya. Ini resisten yang dia harus tembus. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya, ini 50% ya, targetnya kurang lebih berikutnya ya di sekitar sini. Ini kalau kita lihat ada swing high di sini ya, kecil ya. Ini resistennya. Kemudian naik lagi ke atas ya, dia harus tembus level ini. 23,6% kurang lebih ini ya. Jadi support dan resistennya cukup rapi ya. Terus kemudian kalau ada swing high di sini tengah-tengahnya ya, ini kurang lebih ya seperti ya checkpoint lah ya. Jadi batasan antara tengah-tengahnya antara support dan resisten. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas supportnya, kalau mau tambah lagi ya sebelum capai targetnya 23,6% ya. Kalau dia sudah berhasil naik breakout ke atas 1890 ya ditambah lagi gitu ya, buy up lagi ya, atau average up gitu. Kalau kita lihat Wika juga sama ya, lumayan rapi ya dia ya. Fibonacci retracement levelnya di sini kita lihat areanya. Kemudian di sini dia kan gagal bertahan di atasnya, malah dia cenderung turun lagi. Turunnya di mana ya? Targetnya di 78,6% ya, kurang lebih area supportnya ini ya. Ini di sekitar sini ya. Kalau kita tarik garis sini kelihatan kan di sini ya. Nah, ini resistennya dia. Swing high-nya kan gagal bertahan di atas saya, malah turun ke bawah. Jadi cukup rapi ya. Itu yang saya suka dari Fibonacci retracement. Angka support dan resistennya nggak terlalu sering berubah-ubah ya. Kalau terlalu sering berubah-ubah nanti tradingnya bingung ya, bikin orang tambah stres ya. Seperti ini. Bentar. Ini kalau kita lihat di sini, ini area kurang lebih resistennya yang harus dia tembus ya. Ini juga di sini kita lihat 50% ya. Sini ada area konsentrasi candle ya. Istilahnya resistennya ya. Dia gagal bertahan di atasnya, malah dia turun lagi kan. Turunnya dia di 61,8%. Seperti itu ya. Kalau ini gagal turun lagi, maka dia akan tes ini ya. 78,6% ya. Kurang lebih di 880. Kalau kita lihat di atasnya ini 23,6% ya. Jadi cukup rapi ya Fibonacci retracement level ya. Makanya saya suka menggunakan acuan Fibonacci retracement level untuk support dan resisten terdekat. Dan dia cukup sederhana, cukup mudah. Tinggal kita atur aja manajemennya ya, arahnya kemana. Kalau dia berhasil naik ke atasnya, kita cek swing high terdekatnya di mana. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atasnya ya kita buy. Gitu ya. Kalau tambah lagi, kalau dia sudah berhasil naik ke atas level berikutnya ya. Jadi seperti anak tangga gitu ya, naik level 1, level 2, level 3 gitu. Kurang lebih sekian ya. Terima kasih.